Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan kalian sehat. Kita mulai pembelajaran pagi ini dengan berdoa dulu. Silakan duduk di tempat masing-masing dengan sikap sempurna, sikap yang baik. Kita akan berdoa bersama. Yuk, berdoa mulai. Cukup? Cukup, silakan semua kamera dinyalakan. Silakan semua kamera dinyalakan. Mas Wahyu, Mbak Siva, Mas Chandra. Oke, silakan kamera dinyalakan. Biar kelihatan gantengnya, biar kelihatan cantiknya. Ya, Mas Hafiz ya. Biar kelihatan semua. Oke. Tadi pagi Pak Guru sudah pagi-pagi memberikan tugas kalian untuk mengumpulkan daun-daun kering, beberapa helai daun kering. Nah, nanti daun kering yang kalian kumpulkan itu akan kita gunakan untuk praktek. Itu tadi juga Pak Guru sudah minta kalian mengirimkan foto daun yang kalian peroleh dari kebun, ya. Nah, kenapa Pak Guru memberikan tugas itu? Kita bisa amati ya di materi kita hari ini yang akan kita pelajari nanti apa. Kenapa Pak Guru minta kalian mengumpulkan daun kering? Nah, nanti kita akan belajar yang pertama mengenai cara perkembangbiakan tumbuhan. Nah, tadi tugasnya sudah Pak Guru sampaikan sebelum pembelajaran. Kalian untuk mengumpulkan daun, nanti kita akan gunakan untuk pembelajaran. Kemudian tujuannya adalah nanti kalian bisa menjelaskan cara perkembangbiakan pada beberapa tumbuhan. Nah, kalian bisa menjelaskan mengenai beberapa cara perkembangbiakan tumbuhan. Kemudian yang kedua, nanti kita akan belajar mengenai bagaimana cara membuat mozaik. Nah, membuat mozaik ini nanti kita akan memanfaatkan daun-daun kering yang tadi kalian kumpulkan. Itu disobek-sobek atau dipotong-potong pakai gunting, kemudian ditempelkan pada pola tertentu. Nah, kalian membuat pola dulu, gambar seperti ini. Boleh gambar apa saja, dibuat dulu polanya, sketnya. Kemudian setelah itu daun-daun kering yang tadi kalian kumpulkan itu kalian potong-potong, bisa diremas, bisa disobek atau bisa digunting, ya kecil-kecil. Nah, kemudian potongan-potongan daun itu nanti kalian kasih lem, kalian tempelkan ke gambar sketch yang kalian buat itu. Seperti ini perintah, ya. Kalau pakai buku tulis boleh nggak? Gambarnya itu pakai buku tulis. Yo, emang nggak punya buku gambar, boh, Mbak? Dia? Enggak. Enggak. Ya, gimana ya? Kalau sekarang bolehlah pakai buku tulis, tapi nganu ya, besok beli buku gambar ya. Ya. Ya, kalau tugas gambar seperti ini, pakai buku gambar saja, jangan pakai buku tulis. Sayang kan buku tulisnya kalau harus dipakai buat gambar. Ya, hari ini boleh pakai buku tulis, tapi besok beli buku gambar ya, Mbak Dia ya. Ini membuat mozaiknya cukup mudah, nanti
cukup Pak Guru berikan petunjuk pakai secara tertulis saja, kita tidak akan mempraktekkan hari ini. Nanti kalian buat saja sendiri berdasarkan petunjuk, nanti pasti bisa. Nah, jadi di materi yang kedua ini, setelah kalian mempelajari ini, nanti diharapkan kalian bisa membuat karya mozaik menggunakan potongan-potongan daun kering itu. Nah, kemudian berikutnya nanti kita akan belajar mengenai pembagian bilangan, operasi pembagian pada matematika. Ya, nanti kita akan belajar itu. Nah, itu beberapa materi, beberapa tugas, dan beberapa tujuan yang akan kita capai hari ini. Tadi kalian sudah Pak Guru beri tugas untuk mengumpulkan daun-daun kering. Nah, ini sudah ada banyak sekali daun kering yang bisa kalian kumpulkan. Sudah cukup banyak, sangat banyak bahkan. Nah, di samping itu Pak Guru juga nanti tadi Pak Guru mencari. Cuma beberapa daun Pak Guru sengaja tidak ambil yang kering supaya bisa jelas nanti ya. Ada daun singkong, ada daun rambutan, ada apa ini? Daun ubi jalar. Nah, ada daun jahe, ada daun kunyit, ada daun sono keling. Nah, ada daun singkong ini dari Mas Denny ya. Mas Denny, ada daun rambutan juga dari Mas Denny. Ada daun jati juga dari Mas Denny, ada daun jambu biji dari Mas Denny, ada daun coklat dari Mas Denny, ada daun bambu sama daun apa ini? Talok karsen ya, daun karsen. Daun bambu sama daun karsen ini dari Mas Tama. Terus daun mangga. Siapa ini daun mangga nih? Mbak Alia. Oke, makasih Mbak Alia. Terus ada daun sirsak juga dari Mbak Alia. Ada daun kelengkeng dari Mas Chandra. Ada daun jeruk dari Mbak Alia. Ada daun sukun dari Mas Chandra juga. Ada daun mauni dari Mbak Septi. Ada daun mangga dari Mas Chandra. Lagi nih daun serai, Mas Chandra juga. Mbak Septi, daun kapulogo. Mas Chandra, daun pisang. Mas Chandra, daun camcau juga dari Mas Chandra. Daun padi kering dari Mas Chandra juga. Terus daun jambu juga dari Mas Chandra. Terus daun jahe Mas Chandra, daun kunyit dari Mas Chandra, daun cabai dari Mas Chandra, daun pepaya dari Mas Chandra, daun nangka Mas Chandra, daun durian Mas Chandra, daun pucung dari Mbak Siva. Pak, daun pucung baru tahu nih Pak Guru nih. Daun pucung seperti apa juga Pak Guru belum tahu. Terus daun lengkeng dari siapa ya ini, Mbak Dea ya, daun lengkeng. Daun kokosan dari Mbak Siva. Oke, Mbak Siva cukup ya. Mbak Siva, daun durian Mbak Siva, daun kakao Mbak Siva, daun alpukat Mbak Siva, daun belimbing. Ini nomor siapa ini? Iya. Apa namanya? Iya. Mbak Dea. Oke, siapa ini? Mas Wahyu. Daun mangga, daun apa ini? Kelengkeng. Dan apa nggak begitu jelas. Oke. Nah, dari ini semua Pak Guru ambil beberapa yang fotonya cukup jelas ya. Pak Guru ambil beberapa contoh yang fotonya cukup jelas.
Nah, nanti kita akan pelajari pohon itu atau tumbuhan itu berkembang biak dengan cara apa. Oke. Nah, cara perkembangbiakan tumbuhan itu ada beberapa. Coba kita cari tahu dulu ya. Kita cari tahu dulu beberapa cara perkembangbiakan. Beberapa cara perkembangbiakan. Yang pertama itu ada dengan cara biji. Nah, dengan cara biji ini bagaimana ya? Maksudnya biji tua yang sudah kering, ditanam menjadi tanaman baru. Nah, jadi kalau yang namanya perkembangbiakan menggunakan biji itu biji tua yang sudah kering ditanam. Nah, kemudian yang kedua ada dengan cara tunas. Cara tunas ini maksudnya bagaimana? Cara tunas itu maksudnya bagaimana? Tumbuhan baru muncul di sekitar tumbuhan induk dari dalam tanah. Contohnya apa ini? Anak-annya tumbuhan itu muncul dari dalam tanah di sekitar tumbuhan induknya. Dari pangkal pohon induknya. Atau kalau bahasa sekonggon dangkele tumbuhan induknya, misalnya pisang, apalagi jahe, apalagi sono keling, apalagi banyak ya. Kalau yang biji tadi contohnya apa? Daun apa? Mahoni itu pakai biji ya. Mahoni kan nggak ditanam bijinya. Mahoni apalagi? Serai. Jati. Dari biji loh, daun jati. Apalagi? Mahoni, jati, jambu, apalagi? Yang pakai biji? Rambutan. Apalagi? Mangga. Oke, mangga. Apalagi? Apa? Jeruk. Sirsak, jeruk, lengkeng. Ya, apalagi? Limbing. Strawberry. Lendeng. Wah, Anggur. belimbing. Banyak sekali ya. Ada yang biji, ada yang tunas, ada yang stek. Nomor 3, Pak Guru pisahkan. Nomor 3, dengan cara stek. Stek itu maksudnya bagaimana? Stek itu maksudnya batang dipotong, kemudian ditanam menjadi tumbuhan baru. Yang namanya cara stek itu batangnya dipotong-potong,
kemudian ditanam menjadi tumbuhan baru. Nah, contohnya apa ini? Halo, maaf ya, jangan teriak-teriak ya. Maaf ya, jangan teriak-teriak ya, supaya tidak mengganggu kelas. Yang namanya, Pak Guru ulang ya, yang namanya stek itu batangnya dipotong-potong, kemudian ditanam menjadi tumbuhan baru. Nah, contohnya apa ini? Oke, bagus. Singkong. Apalagi? Apalagi? Ubi rambat. Oke, ubi jalar. Kalau kita menyebut telo ya, telo pendem ya. Singkong, ubi jalar. Apalagi? Mawar bisa tidak mawar? Bisa. 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 Mawar. Apalagi ya? Krokot. 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 Bahasa Indonesia apa ya? Krokot. Oke lah, kita sebut krokot saja ya. Bunga sepatu bisa tidak bunga sepatu? Bisa. Bisa. Oke, bunga sepatu. Apalagi ya? Saya sedikit ya. Ya. Oh, ya. Apalagi ya? Kira-kira apalagi ya? Kangkung. Hah, apa? Kangkung. Kangkung. Kangkung bisa, Bo? Bisa. Kangkung. Bisa. Kangkung bisa, tapi kangkung juga bisa pakai biji ya. Kangkung pakai biji bisa. Ada biji, ada tunas, ada stek, ada apa lagi? Masih ada lagi tidak cara perkembangbiakan? Oke, sementara ini dulu ya. Nanti kita tambahkan kalau kita nemu baru lagi ya. Ya. Oke. Nanti kita tambahkan kalau kita nemu baru lagi. Nah, sekarang kita mengisi ini. Kita mengisi ini. Yang pertama, contoh daunnya itu nama tumbuhannya singkong. Cara berkembang biak dengan apa? Tadi. Batangnya dipotong-potong, kemudian ditanam menjadi tumbuhan baru. Namanya apa itu? Stek. Oke, stek ya. Terus durian. Saya habis kirim burung. Durian. Durian pakai cara apa ya? Perkembangbiakannya ya. Yang ditanam apanya durian itu? Biji. Tapi kadang durian itu bisa disambung atau diokulasi. Jadi bijinya yang tumbuh itu dipotong, kemudian disambung dengan ranting durian yang sudah tua, yang sudah pernah berbuah, maka nanti akan cepat berbuah. Tapi akhirnya pakai biji ya. Kemudian lanjut, pohon rambutan. Ini pakai apa cara perkembangbiakannya? Biji. Biji. Oke, kalau ubi jalar. Jalar. Dirambat, telo pendem. Tunas. Apa? Nanam ubi jalar pakai apanya? Tunas. Tunas. Stek. Stek. Oke. Nanam ubi jalar itu batangnya, pohonnya dipotong-potong, kemudian ditanam. Itu pakai stek. Oke, sekarang kalau yang ini apa ini? Jahe. Pertumbuhannya bagaimana? Perkembangbiakannya bagaimana? Dengan apa dia?
Tunas. Terus kalau kunyit sekarang, kunyit itu kunir. Pakai apa dia? Cetek. Kunyit disetek bisa, Po? Tunas. Oke. Pakai tunas ya. Kemudian ini sonokling, pohon sonokling. Pakai apa dia? Pakai. Itu ada tumbuhan baru yang muncul di sekitar pangkal batang induknya. Berarti apa itu? Tunas. Oke. Terus kalau jambu biji, pakai apa jambu biji? Oke, yang ditanam adalah bijinya. Oke. Terus kalau yang ini kakao atau coklat, pakai apa dia? Biji. Pakai biji ya. Kemudian kalau ini bambu, nah tumbuhan bambu ini dia berkembang biak pakai apa? Tunas. Nah, tunas tumbuhan. Siapa yang resen ya? Jangan resen ya. Aduh, jadi coret-coret layarnya ini. Kurang kerjaan nih. Nggak perhatikan Pak Guru ya, jadi main-main ya. Kan jadi nggak enak layarnya kalau begini. Pak Guru nggak bisa hapus ini. Oke, kita lanjut ya. Tuh kan jadi nggak enak layarnya. Jangan main-main HP, perhatikan Pak Guru. Jadi nggak resen begini, nggak nutup layar begini. Oke, bambu dengan cara tunas. Tunas bambu namanya apa? Tunas bambu namanya apa? Rebung. Kadang ada yang di sayur. Terus sirsak. Sirsak pakai apa? Saya pakai Apa? Biji. Terus kalau buah kelengkeng ya, pohon kelengkeng, pakai apa perkembangbiakannya? Biji. Oke, pakai biji. Oke. Sekarang jeruk. Biji. Oke. Kalau pisang. Tunas. Tapi kadang bisa pakai biji ya. Ada biji apa? Biji pisang yang bisa tumbuh ya. Jenis pisang tertentu bijinya bisa tumbuh menjadi pohon pisang baru. Nah, sampai ini kalian masih bingung tidak? Mana tumbuhan yang berkembang biak menggunakan biji, mana menggunakan stek, mana menggunakan tunas, tidak ya? Tidak bingung ya? Oke. Kalau sudah tidak bingung, kita lihat bukunya. Nah, kalian buka halaman 134. Nah, sekarang kita akan membaca. Ya. 143.
143. Oh iya, 143. Pak Guru salah 134 ya? Oh, 143. Oke. Kita baca dulu. Siapa yang mau baca pertama? Saya. Siapa namanya? Siva. Hafiz. Oke, Hafiz. Hafiz. Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Yuk. Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi menghidupkan manusia, kegiatan menjaga dan melestarikan tumbuhan sama dengan menjaga alam sekitar. Kita lakukan adalah merawat tumbuhan. Mas Hafiz, salah satu kegiatan, dilewati. Yo, salah satu kegiatan menjaga alam yang bisa tumbuh Salah satu kegiatan yang bisa kita lakukan. Iya, kok dilancang-lancang ini. Salah satu kegiatan menjaga alam, ayo. Ulang. Salah satu kegiatan menjaga alam yang bisa kita lakukan adalah merawat tumbuhan. Jumlah perkembangan biak. Mas Hafiz. Kok dilancang-lancang? Jumlah tumbuhan meningkat karena berkembang biak. Jumlah tumbuhan meningkat karena berkembang biak. Perkembangan biak tumbuh dapat terjadi secara alami dan dengan bantuan manusia. Oke, terima kasih Mas Hafiz. Mas Hafiz, bacanya pelan-pelan saja ya, lain kali ya. Bacanya pelan-pelan saja. Lihat, amati betul setiap barisnya. Jangan ada baris yang terlewatkan. Karena apa? Kalau ada baris yang terlewatkan, itu maknanya akan berbeda. Jadi nggak jelas. Oke, siapa yang mau mengulang bacaan Mas Hafiz? Mas Hafiz, intonasinya masih harus dipelajari ya. Sebentar ya, Mas Hafiz, intonasinya harus dipelajari ya. Harus belajar terus. Hafiz, jangan raise hand, Hafiz. Aduh, sebentar ya. Mas Hafiz, HP-nya ditaruh. Jangan dipegang layarnya, jangan berulang kali disentuh. Jadi raise hand tadi. Jadi ada coret-coretnya. Mas Hafiz, perhatikan Pak Guru. Bacanya, intonasinya diperhatikan. Nah, kalau ada tanda titik, berhenti sebentar. Baru mulai lagi. Nah, kemudian amati betul baris-barisnya supaya tidak ada baris yang terlewatkan. Ya. Pelan-pelan saja bacanya. Oke, siapa yang mau mengulang bacaan Mas Hafiz? Sebutkan nama. Sebutkan nama. Siva. Oke, siapa mau? Siva. Oke, Mbak Siva. Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Oke. Kegiatan menjaga dan melestarikan tumbuhan sama dengan menjaga alam sekitar. Oke. Salah satu kegiatan menjaga alam yang bisa kita lakukan adalah merawat tumbuhan. Tumbuhan meningkat karena berkembang biak. Perkembangbiakan tumbuhan dapat terjadi secara alami dan dengan bantuan manusia. Oke, terima kasih Mbak Siva. Cukup Mbak Siva. Cukup. Oke. Kita lanjutkan. Siapa lagi? Saya. Siapa namanya? Sandra. Sandra dulu ya. Sesungguhnya
Sesungguhnya Tuhan telah mengatur perkembangan tumbuhan dengan sangat baik. Perkembangan biak tumbuhan penting untuk memenuhi kebutuhan manusia dan hewan. Oke, terima kasih Mas Chandra. Mari kita pelajari perkembangan pertumbuhan serta cara merawat tumbuhan. Nah, ini ada gambar. Siapa itu? Sedang merawat tumbuhan. Siti sedang merawat tanaman. Oke. Kamu sudah mengetahui cara perkembangbiakan dan daur hidup hewan pada pembelajaran sebelumnya. Nah, sekarang kita akan mengamati. Nah, ini tadi sudah. Perhatikan kalau berikut ini, kemudian bacalah dengan menyaring teks di bawahnya. Ini ada pohon jahe, ada pohon kentang, ada pohon singkong, ada pohon apa ya ini ya? Ini apa ini? Pohon rumput teki apa ya? Nggak jelas ya gambarnya ya. Ini ada apa ini? Bawang merah. Bawang merah. Yang ini apa ini? Yang ini apa ini? Yang ini apa ini? Cocor bebek. Yang ini apa ini? Pohon pisang. Pohon pisang. Mbak Septi sambil makan apa ya, Mbak Septi ya? Doan, Pak. Oh, tadi belum sarapan, Po. Susu niki wau. Oh, bangunnya yang meluput, Mbak Dewi, Mbak Septi. Bangunnya yang pagi ya, jangan terlalu siang ya. Jadi nggak kesusu, nggak tergesa-gesa, nggak terburu-buru. Jadi nggak pelajaran sambil makan, ya. Nah, teman-teman yang lain kan nggak ada yang sambil makan, ya tuh lihat. Teman-temanmu yang lain kan nggak ada yang sambil makan, Mbak Septi. Ya tuh, siapa kan nggak ada yang sambil makan. Buatan turun sarapan itu ya mamen doan. Oh, lain kali bangunnya yang pagi, Mbak Septi. Tuntaskan dulu sarapan di pagi hari. Sarapan boleh makan nasi atau mungkin makan makanan yang lain sambil minum hangat misalnya. Ada apa-apa silakan. Jadi pelajaran sudah enggak perlu makan sambil belajar, mengganggu konsentrasi. Oke, kita lanjutkan membacanya. Siapa yang mau membaca lagi? Pertumbuhan tanaman. Bisa. Dia. Oke, Mbak Dea. Mbak Dea. Pertumbuhan tanaman. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daun hidup secara berbeda. Daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakan. Ada tanaman yang perkembangbiakan, ada juga tanaman yang mengalami perkembangan biak secara buatan. Oke, terima kasih Mbak Dea. Nah, makhluk hidup itu mengalami pertumbuhan. Selain mengalami pertumbuhan, ini tumbuhan ya ini ya, terutama tumbuhan itu tumbuh karena semakin besar, semakin berat. Terus juga berkembang biak supaya jumlahnya menjadi semakin banyak. Nah, perkembangbiakannya tadi sudah kita pelajari, ada yang secara alami, ada yang dengan bantuan manusia yang harus dipotong-potong batangnya kemudian ditanamkan itu pakai bantuan manusia. Yang alami itu maksudnya tumbuh dengan sendirinya. Begitu ya. Oke, ini sesi Zoom hampir habis. Pak Guru tutup dulu sebentar, nanti kalian masuk lagi ya. Iya. Oke, Pak Guru tutup dulu.